Benua Amerika adalah rumah bagi berbagai peradaban kuno yang hidup berdampingan dengan alam. Masyarakat suku-suku pribumi hidup dalam keberimbangan dengan lingkungan sekitar mereka, dengan tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi warisan nenek moyang mereka. Namun, takdir benua Amerika berubah selamanya ketika kapal-kapal bangsa Eropa tiba di benua Amerika dan memulai era kolonisasi yang menyebabkan perubahan besar bagi tanah yang sebelumnya hanya dihuni oleh suku-suku pribumi. Benua Amerika berubah dari tanah yang belum tersentuh menjadi medan pertempuran antara kekuatan kolonial dan penduduk pribumi yang berakhir dengan kekalahan penduduk pribumi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sini Gue Ceritain. Di video kali ini admin akan membahas sejarah kolonial Eropa di benua Amerika yang akan merubah peradaban dunia, sekaligus menjadi awal mula terbentuknya negara Amerika Serikat. Mau tahu cerita selengkapnya? Sini gue ceritain. Penjajahan bangsa Eropa di benua Amerika dimulai pada akhir abad ke-15. Ini terjadi ketika penjelajah Eropa pertama tiba di benua Amerika, tepatnya di Kepulauan Karibia. Penemuan Kepulauan Karibia oleh penjelajah Eropa bernama Christopher Columbus pada tahun 1492 menjadi awal mula kolonisasi Eropa di benua Amerika. Setelah Columbus menemukan Kepulauan Karibia, bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda mulai mengirim ekspedisi mereka ke Amerika untuk mencari kekayaan dan menciptakan jalur perdagangan baru. Ekspansi Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés pada tahun 1521 di Amerika berhasilkan penaklukan Imperium Aztec di Meksiko, sedangkan Imperium Inca di Peru ditaklukkan pada tahun 1533 di bawah kepemimpinan Francisco Pizarro. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah ini dengan cara-cara kekerasan, penjajahan, serta penyebaran penyakit yang membawa dampak buruk bagi suku-suku asli Amerika. Sementara itu, Portugis mengklaim wilayah Brasil dan mulai melakukan perdagangan budak dari Afrika, yang mengakibatkan kedatangan banyak budak ke wilayah tersebut untuk dijadikan pekerja di perkebunan. Pada saat yang sama, bangsa Eropa lainnya juga mulai menetap dan mendirikan koloni mereka sendiri di Amerika Utara. Inggris membentuk koloni-koloni di wilayah timur Amerika Utara yang menjadi awal dari negara Amerika Serikat di masa depan. Koloni-koloni ini terdiri dari orang-orang yang mencari kebebasan beragama, peluang ekonomi, dan kehidupan yang lebih baik di tempat-tempat baru, dalam hal ini adalah benua Amerika. Kolonisasi Eropa di benua Amerika membawa dampak yang sangat merusak bagi suku asli Amerika. Ada banyak tindakan kejam yang dilakukan oleh penjajah Eropa terhadap suku-suku pribumi. Penjajah Eropa seringkali merampas tanah suku asli secara paksa, mengusir mereka dari tanah leluhur mereka untuk memberikan ruang bagi koloni Eropa. Pemindahan paksa ini menyebabkan suku-suku asli Amerika kehilangan tradisi dan harus hidup dengan berpindah-pindah tempat, sehingga mereka kehilangan hubungan spiritual dengan tanah mereka. Selain merampas tanah, ada banyak insiden perang dan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan kolonial terhadap suku-suku asli. Salah satu contoh terkenal adalah pembantaian Wounded Knee yang terjadi pada tahun 1890, di mana pasukan penjajah membantai ratusan orang Lakota yang termasuk wanita dan anak-anak. Bagi banyak suku asli Amerika, ada hewan-hewan yang dianggap suci dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Hewan-hewan tersebut seperti bison, beruang, elang, buaya, kura-kura, dan ular. Kolonial Eropa seringkali memusnahkan hewan-hewan ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghancurkan budaya suku asli. Penjajah Eropa juga sering menghancurkan atau melarang praktik keagamaan dan kebudayaan suku asli. Mereka memaksa suku asli untuk mengadopsi agama dan budaya Eropa, membatasi kebebasan mereka dalam beribadah dan merayakan tradisi mereka sendiri. Kedatangan penjajah Eropa ke benua Amerika juga membawa masalah kesehatan. Penjajah-penjajah ini membawa penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada di Amerika, sehingga suku-suku asli tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit ini. Hal ini menjadi penyebab penurunan drastis populasi penduduk suku asli Amerika. Orang-orang Eropa ini menularkan penyakit seperti cacar, influenza, dan cacar air. Mungkin penyakit-penyakit ini terdengar seperti penyakit yang ringan, tetapi bagi penduduk asli Amerika, penyakit-penyakit ini sangat mematikan karena belum pernah ada sebelumnya di Amerika. Penduduk Amerika yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit ini dengan mudah terjangkit dan akhirnya meninggal.
Kolonialisme Eropa juga membawa praktik perbudakan ke Amerika, terutama dalam perdagangan budak Afrika. Praktik perbudakan ini kemudian diterapkan di Amerika oleh penjajah Eropa, di mana suku asli Amerika dipaksa untuk bekerja di perkebunan atau tambang dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan tanpa hak-hak yang layak. Praktik perbudakan ini berlangsung sangat lama, sehingga tidak heran di Amerika sekarang banyak penduduk berkulit hitam yang merupakan keturunan dari budak-budak Afrika. Dengan serangkaian kekejaman yang dilakukan oleh penjajah Eropa di tanah Amerika, yang kemudian memunculkan berbagai perlawanan dari suku-suku asli Amerika. Salah satu perlawanan yang paling terkenal dari suku asli Amerika adalah pemberontakan Sioux yang terjadi pada tahun 1876 yang mencakup pertempuran Little Big Horn. Pada masa ini suku Lakota Sioux dipimpin oleh kepala suku terkenal mereka bernama Sitting Bull. Dia bersama tokoh-tokoh lainnya secara bersama-sama melakukan perlawanan terhadap ekspansi kolonial Eropa ke wilayah mereka yang dianggap suci. Pertempuran Little Big Horn terjadi di Montana pada tahun 1876. Kekuatan militer kolonial Eropa dipimpin oleh Letnan Kolonel George Custer mencoba untuk memaksa suku-suku Indian di Plains untuk tinggal di semacam penampungan atau tempat yang disediakan oleh kolonial Eropa untuk menampung penduduk suku asli Amerika. Namun, pasukan Custer berhasil dikalahkan dengan telak oleh pasukan suku Sioux dan Cheyenne yang berkumpul bersama di bawah kepemimpinan Sitting Bull. Meskipun kemenangan ini menjadi salah satu momen terkenal dalam sejarah perlawanan suku asli terhadap pemerintahan kolonial, kemenangan itu tidak bertahan lama. Pasukan kolonial Eropa kemudian mengirim pasukan tambahan yang lebih besar, dan suku Lakota Sioux serta pendukung mereka harus kembali mengalami penindasan. Tokoh lain yang juga terkenal karena perlawanannya yang gigih terhadap kolonial Eropa adalah seorang yang bernama Geronimo. Geronimo adalah salah satu tokoh paling terkenal dari suku Apache, yang dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap ekspansi penjajah ke wilayah suku Apache di barat daya Amerika pada abad ke-19. Dia lahir sekitar tahun 1829 di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari New Mexico di suatu tempat dekat Sungai Gila. Geronimo awalnya berasal dari suku Chiricahua Apache dan terlibat dalam pertempuran melawan pasukan kolonial di Meksiko sejak usia muda. Dia menjadi pemimpin perang dan ahli strategi yang sangat dihormati di antara suku Apache. Pada tahun 1858, keluarga Geronimo dibunuh oleh pasukan Meksiko selama serangan. Kejadian tragis ini memicu dendam mendalam dalam dirinya dan memperkuat tekadnya untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh kolonial Eropa, yang saat itu sudah menjadi Amerika Serikat. Geronimo terkenal karena kepemimpinannya dalam serangkaian pertempuran melawan pasukan Amerika Serikat yang berusaha untuk mengendalikan wilayah-wilayah suku Apache. Dia dan kelompoknya melakukan perlawanan secara gigih terhadap ekspansi Amerika Serikat ke wilayah mereka dengan melakukan serangan gerilya dan menghindari pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Meskipun ada beberapa usaha damai yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik dengan suku Apache, Geronimo tetap bersikeras untuk melawan. Dia dan pengikutnya menolak menyerah kepada pasukan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan menghindari penangkapan dengan keahlian yang luar biasa. Pada tahun 1886 setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan, Geronimo akhirnya menyerah kepada pasukan Amerika Serikat di Arizona setelah negosiasi panjang. Penangkapan Geronimo menandai akhir dari perlawanan utama suku Apache terhadap pemerintah Amerika Serikat. Setelah ditangkap, Geronimo diasingkan ke tempat-tempat yang berbeda di Amerika Serikat sebelum akhirnya dia diizinkan untuk menetap di Fort Sill, Oklahoma. Geronimo menjadi terkenal di seluruh Amerika Serikat sebagai simbol perlawanan dan kegigihan suku asli terhadap penindasan. Dia sering tampil dalam berbagai acara termasuk pameran dunia, yang menambah popularitasnya sebagai tokoh ikonik dalam sejarah suku asli Amerika. Geronimo meninggal pada tahun 1909 di Fort Sill, Oklahoma. Namun warisannya sebagai pejuang yang gigih dan penentang penindasan tetap dikenang hingga saat ini. Itulah tadi sekilas tentang sejarah kelam di balik terbentuknya negara Amerika Serikat, yang diawali dari kedatangan para penjelajah Eropa ke benua Amerika, yang membawa penderitaan bagi penduduk suku asli Amerika, hingga kisah perjuangan para suku asli Amerika dalam memperjuangkan tanah air mereka yang kisahnya menjadi legenda sampai saat ini.
Mungkin itu saja yang bisa admin sajikan di video kali ini. Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian punya rekomendasi kisah-kisah yang menarik untuk dibahas, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.